Bismillah. Lanjut mah udah Langsung Haji. mah, langsung mah atau Udah. muka ada apa? Babo udah Haji. Ah, Alah, alah. langsung saya malasan Ustaz. Langsung mah. 10 menit. Ah, lanjut, lanjut. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'. Yang sama kita muliakan seluruh asatidzah yang baik bergabung atau tidak bergabung, kaum muslimin dan muslimat, as-shaimin wa shaimat. Wabil khusus ada Uda Parluhutan, ada Ustadz Alam Wardari Tonga, dan yang mungkin akan menyusul dalam link Zoom kita ini. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini tanggal 20 Ramadan 1466 Hijriah atau 20 Maret 2025, kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. As-shaimin was-shaimat, kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan acara tausiah kita ini terus berlanjut walaupun dalam bentuk Zoom, dan tentu ini direkam bisa kita share untuk dakwah kita di kalangan umat Islam, wabil khusus masyarakat atau kaum pemilih kita yang jauh dari kita. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa, yang di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 dikatakan la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ada satu riwayat yang bersumber dari Imam Ali karramallahu wajhah bahwa orang yang bertakwa itu paling tidak memiliki 4 ciri atau 4 tanda. Pertama kata beliau, al-khawfu minal jalil. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang takut kepada al-jalil, artinya Allah Subhanahu wa taala. Khauf atau takut di sini adalah takut kalau ada perintah Allah yang dia langgar. Takut kalau ada kewajibannya yang dia tinggalkan. Dan dia takut kalau ada yang diharamkan Allah dia kerjakan, atau yang dilarang Allah dia perbuat. Ini makna dari al-khawfu minal jalil, takut dari Allah. Orang-orang yang puasa di bulan Ramadan, menjaga salat 5 waktu, menjaga perbuatan yang haram, pendengaran yang haram, melihat yang haram, ini berarti sudah masuk kepada al-muttaqin itu. Artinya orang yang bertakwa itu memiliki aturan-aturan, memiliki batasan-batasan. Memang nasi itu halal, tapi kalau nasi itu didapatkan dengan cara mencuri, tentu itu haram. Orang-orang yang bertakwa sangat takut memakan, mengkonsumsi, meminum, atau memakai sesuatu yang haram. Takut inilah yang menyebabkan mereka berhati-hati di dalam beraktivitas, di dalam bekerja, di dalam berusaha, di dalam berdagang, berbisnis, bermasyarakat. Ketika rasa takut itu ada, maka ketakwaan seseorang nampak dan muncul. Tapi ketika rasa takut itu tidak kelihatan, setiap hari tidak sholat 5 waktu, di bulan puasa tidak puasa padahal tidak ada uzur, bahkan terang-terangan makan siang, sarapan pagi, merokok di tengah jalan, tidak ada rasa takut Allah akan murka dan marah kepadanya.
tidak ada rasa takut Allah akan memberikan azab kepadanya, berarti ketakwaan seseorang itu sudah sangat menipis. Atau mungkin dia hanya sebagai muslim saja, tapi tidak wa'amilus sholihat, melakukan amal-amal soleh. Al-khawfu minal jalil, orang yang bertakwa itu takut ketika ada kewajiban yang ditinggalkan dan ada pekerjaan haram yang dilakukan. Yang kedua, kata Imam Ali, bahwa orang yang bertakwa itu wal amalu bitanzil, dia mengamalkan at-tanzil atau Al-Qur'anul Karim. Al-Quran diturunkan Allah ke permukaan bumi tidak hanya untuk dibaca. Al-Quran diturunkan ke muka bumi tidak hanya untuk orang yang mati, tidak hanya untuk supaya mendapatkan pahala. Al-Quran diturunkan sebagai undang-undang, sebagai aturan, sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Maka ada ayat-ayat yang walaupun secara penafsiran harus dibicarakan lebih lanjut. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak mengamalkan, berhukum dengan Al-Qur'an, maka itulah orang kafir. Fa ulaika humul fasiqun, fa ulaika humuz zalimun. Ada ayat-ayat seperti itu. Artinya siapa yang menolak bahwa Al-Quran itu adalah pedoman bagi setiap muslim dan muslimah, dia ingkari ayat-ayat Al-Quran, dia anggap sebahagian ayat Quran itu tidak relevan, tidak manusiawi, tidak sesuai dengan zaman, tidak sesuai dengan hak manusia, terutama ayat-ayat rajam, ayat-ayat kisos, ayat-ayat cambuk, ayat-ayat poligami, ayat-ayat warisan. Kalau itu dia ingkari, dia tidak mengimani, malah dia ingin merevisi, atau mungkin dia menganggap itu tidak sesuai dengan zaman sekarang, berarti ada sesuatu yang expired, sudah lewat waktunya, atau mungkin Al-Quran itu menurutnya hanya untuk orang Arab, tidak sesuai dengan di budaya di Indonesia. Na'udzubillah. Sebagai seorang muslim dan muslimah, sebagai orang yang taat kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita yang harus kita baca, harus kita kaji, harus kita pelajari, harus kita amalkan, dan kita ajarkan kepada orang lain. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mau mengajarkannya kepada orang lain. Orang yang bertakwa wal amalu bitanzil, dia mengamalkan Al-Quran. Sebenarnya kita sudah mengamalkan Al-Quran itu. Al-Quran memerintahkan sholat, kita sholat. Al-Quran memerintahkan kita puasa. Al-Quran memerintahkan kita bersatu, kita jaga kepersatuan. Ada hal-hal yang memang sulit kita kerjakan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, 183 surah Al-Baqarah, kita amalkan itu. Tapi ada sebelum 183 itu, ayat sebelumnya, lafaznya hampir sama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Satu, kutiba alaikumussyam, kita kerjakan. Yang kedua, kutiba alaikumul qisas, ini yang tak bisa kita kerjakan. Dengan alasan kita bukan negara Islam. Berarti hal ini menjadi keuzuran bagi kita. Artinya di dalam hati, kita bukan mengingkari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas itu. Kita yakini itu firman Allah. Kita yakini itu kalam Allah. Dan kita yakin itulah hukum yang sebenarnya. Sehingga kalau diterapkan qisas itu, maka pembunuhan akan berkurang, bahkan berhenti. Ketika diterapkan potong tangan, maka pencuri begal akan ketakutan. Ketika rajam, cambuk diterapkan, maka perzinahan, mabuk-mabukan, narkoba akan berhenti. Karena hukum Allah itulah yang terbaik. Tapi karena ketidakmampuan kita untuk mengamalkannya, maka kita minta ampun kepada Allah karena kelemahan itu. Yang jadi masalah itu adalah dia mengingkari ayat Quran. Dia menentang hukum Al-Quran.
Ini yang jadi masalah. Oleh karena itu orang yang bertakwa itu dia berusaha mengamalkan Al-Quran man istata'tum, semampunya, sekuat tenaganya. As-shaimin was-shaimat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian tanda yang ketiga adalah wal qana'atu bil qalil, orang yang bertakwa itu qanaah terhadap karunia rizki yang walaupun itu sedikit. Kita sudah meyakini bahwa tidak hanya ajal, tidak hanya jodoh, tidak hanya masalah-masalah yang sifatnya akhirat, rizki kita pun sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada makhluk yang hidup, tidak ada manusia yang dilahirkan ke permukaan bumi ini, kecuali rizkinya sudah ditetapkan Allah. Artinya, kita sebagai orang yang bertakwa harus senantiasa qanaah, menerima dengan ridha, dengan syukur atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Tidak akan bertukar rezeki kita dengan saudara kita. Kalau memang untuk kita, Allah akan sampaikan dengan cara Allah. Tapi kalau bukan untuk kita, bagaimanapun kita berusaha mendapatkannya, kita tidak akan bisa mendapatkannya. Orang yang bertakwa, ketika diberikan rezeki yang banyak, dia bersyukur. Ketika diberikan rezeki yang sedikit, dia bersabar. Dan ketika diberikan rezeki itu, dia qanaah, menerima dengan ridho, menerima dengan rela, dan dia berusaha menggunakan rezeki itu untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat qanaah ini, apalagi di zaman sekarang ini sangat perlu. Di zaman sekarang ini banyak manusia-manusia yang rakus, manusia-manusia yang tamak. Dia sudah memiliki harta yang banyak, tapi dia tambah lagi supaya hartanya lebih dari yang selama ini. Dia sudah punya perusahaan, ditambah perusahaan yang baru. Dia sudah memiliki kebun, beli kebun yang baru. Akhirnya karena dia menimbun-nimbun harta ini, memperluas kebun ini, memperbanyak harta ini, dia tidak sempat. Dia tidak ada waktu, dia tidak ada bagian untuk fakir dan miskin. Tidak mau membantu pembangunan masjid, tidak mau membantu kaum du'afa, anak-anak yatim yang susah. Tamak, rakus yang membuat manusia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya rezeki kita sudah dicukupkan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tapi ada manusia yang merasa kurang. Ada manusia yang merasa harus berpoya-poya, harus hidup nampak mewah, nampak berbeda dengan orang lain. Hidup kesederhanaan membuat hati kita tenang. Hidup apa adanya membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita memperkaya diri dengan cara yang haram. Jangan kita memperkaya diri dengan menzalimi orang lain. Biarlah sedikit rezeki kita, biarlah hidup kita sederhana, tapi kita tidak melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bekerja, dalam berusaha, dalam beraktivitas, dalam berbisnis, dalam berpolitik, dalam bermasyarakat, dalam berjiran tetangga. Orang yang bertakwa itu selalu bersih, zahir dan batin. As-shaimin was-shaimat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang keempat tandanya adalah wal isti'dadu liyaumir rahil, orang yang bertakwa itu senantiasa bersiap menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertakwa dia yakin bahwa dia akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yakin dunia ini bukan tempat abadi. Dunia ini hanya persinggahan. Dunia ini hanya tempat bernaung. Tujuan utama kita adalah akhirat. Tujuan utama kita adalah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang bertakwa yakin dia akan menghadap Allah. Lalu dia persiapkanlah bekal-bekal itu. Terutama di bulan Ramadan ini, ada ibadah tarawih, ada ibadah witir, tadarus Al-Quran, memberi bukaan kepada orang yang berpuasa. Ada ibadah zakat fitrah, ada ibadah i'tikaf, ada ibadah mengaji, belajar agama. Ini semua menjadi bekal kita menghadap Allah.
Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. As-shaimin was-shaimat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ketika kita berada di perantauan, lalu kita ingin pulang ke kampung kita, tentu kita memerlukan bekal. Kita memerlukan uang, makanan, minuman, pakaian, obat-obatan. Seberapa banyak kita menyiapkan bekal, mungkin sesuai dengan berapa lama kita di kampung halaman kita. Kalau ketika kita pulang kampung, kita siapkan bekal agar dalam perjalanan nyaman, aman, tenang, sampai ke tujuan dengan selamat, apalagi perjalanan menuju akhirat, apalagi perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, alam kubur, alam barzakh, padang mahsyar. Ini semua perjalanan yang sangat jauh, tentu membutuhkan bekal-bekal, dan bekal-bekal itu adalah amal soleh, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama ini. Jangan pernah bosan melakukan kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan kebaikan meskipun sebidik zarrah, pasti Allah akan membalasnya. Pasti diperlihatkan kepadanya balasan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang melakukan kejahatan walaupun secuil, walaupun sekecil, akan dia dapatkan balasannya, dan Allah akan memberikan siksa kepadanya sesuai dengan kesalahan-kesalahan tadi. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang ingin dekat kepada Allah, kita siapkan bekal kita, tidak hanya bekal di hari tua dalam artian urusan-urusan dunia, tapi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan, amal-amal soleh, amal-amal sosial, silaturahmi, peduli dengan orang lain, terutama dalam hal kehidupan di dunia yang sementara ini. Inilah yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita berusaha mengamalkan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, dan kita berusaha untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan, qanaah, ridho terhadap rizki yang sudah ditetapkan, dan kita mempersiapkan bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallahi wa fathun qariba, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mana? Ada dokter. Jadi sama-sama. Jadi Mudah-mudahan Apple nahulog. acogot Hmm. acogot odong mulai ceramah apa pena isai kan. Insyaallah mudah-mudahan dong. Cuman agak Rutin kita bayar. apa deh. Nah turunan ni malim marah aja tuh. Malim marajo ayat ni opung, ayat ni uak. Au siraju tun pada tuhai. Oh, ala. Anggo nomor sebenarnya diginjang lo sirajoon seru pada udah kan. Malim marajoon anak Sirajo. Oh, Sirajo. Anaknya dia udah bukan. Allah, opung ni ya, dahot opuku ada abang. Ini ada. Cuman wahan itu sama mah ini. Cuman nah ipal don mulut sirajoon harana au hai maruda du hai udah buruhan karena lambut yang terbiai. Ibu dia ada bubur tulangnya alang ayam. Allah. Parah teh ada pe anggosian nomor martutur opung taina raya maruda lu ibu dia. Makanya gue sirajo marang di sirajo. Ngutu beda tetap maruda. Songon jandin gue piposto. Jadi gue warna mahidin baru punggal sih. Oh, tapi kudu gicak dah lesat kai. Halo, tentu makanan maru punggal kan udah maruda udah tuh dia kan.
Allah, Aidi. Allah, alan opuk tong dot orang tua ni udah ya, adik abang mai. Ayo makanan gua merupung na tu sia. Duhai lobe Ahmad magwar na opungi atau Muhammad. Muhammad to gua menek ni le. Lah lah.